Hak yang dimaksudkan di sini adalah terdiri dari 3 pengelompokan, yaitu hak memperoleh pembinaan, hak memperoleh pelayanan, dan hak mendapatkan perlindungan yang dimulai dari tanah air dan selama di dalam perjalanan dan selama berada di Makkah maupun di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang memberikan pencerahan, channel yang memberikan informasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan haji, baik itu di Indonesia maupun di Arab Saudi. Saudaraku, pertemuan kita kali ini adalah mengangkat tema tentang hak dan kewajiban jamaah haji serta larangan-larangan yang harus dipahami dan harus diikuti oleh calon jamaah haji, khususnya calon jamaah haji pada tahun 2025 yang akan datang. Saudaraku, calon jamaah haji pada tahun 2025 yang akan datang bertolak dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya dijelaskan bahwa ada hak dan kewajiban jamaah haji, termasuk juga hak dan kewajiban pemerintah di dalam pelayanan haji, baik itu di tanah air maupun itu di Arab Saudi. Saudaraku, calon jemaah haji pada tahun 2025, sengaja kami mengangkat tema ini, tema tentang hak dan kewajiban jemaah haji adalah dimaksudkan agar jamaah calon haji mengenal tentang hak yang harus diterima selama proses pelaksanaan haji dan juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan kembali lagi ke tanah air. Oleh karena itu, dengan memahami tentang hak dan kewajiban jamaah, maka jamaah calon haji akan bisa menunaikan ibadah hajinya dengan tenang dan juga bisa melakukan hal-hal yang sepatutnya sesuai dengan hak dan kewajiban. Topik yang kita angkat pada tayangan sekarang ini adalah membahas tentang hak, kewajiban, serta larangan jamaah calon haji dengan judul Pahami hak kewajiban jemaah calon haji sebelum berangkat ke tanah suci. Baiklah saudaraku yang akan berangkat pada tahun 2025 ini, sebelum kami memutarkan videonya, kami berharap kepada saudaraku yang belum menekan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kini agar tetap selalu memberikan informasi-informasi terbaru tentang, khususnya tentang pelaksanaan ibadah haji, baik itu di tanah air maupun di Arab Saudi. Baiklah saudaraku, yang pertama kita angkat atau kita bahas tentang hak jamaah haji tahun 2025. Hak yang dimaksudkan di sini adalah terdiri dari 3 pengelompokan, yaitu hak memperoleh pembinaan, hak memperoleh pelayanan, dan hak mendapatkan perlindungan yang dimulai dari tanah air dan selama di dalam perjalanan dan selama berada
di Makkah maupun di Madinah. Baiklah saudaraku, untuk lebih terincinya pembahasan kita, maka silakan Anda ikuti tayangan dari video ini. Saya berharap video ini tontonlah sampai selesai. Kenapa? Karena video ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika Anda skip, kami khawatir Anda akan gagal memahami tentang apa yang dimaksud dan hak dan kewajiban jamaah haji. Oke, saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, mari kita lihat apa saja hak jamaah haji dimaksud. Hak jamaah haji terdiri atas 3 kelompok meliputi yang pertama adalah hak memperoleh pembinaan, yang kedua adalah hak memperoleh pelayanan, sedangkan yang ketiga adalah hak mendapatkan perlindungan yang dimulai dari tanah air selama di perjalanan maupun di Arab Saudi. Hak di tanah air itu bisa kita lihat diantaranya adalah bimbingan ibadah dan manasik haji dari Kemenak mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, di samping manasik di KBIH masing-masing sesuai dengan anjuran, dan juga punya hak-hak untuk mendapatkan buku manasik, bimbingan manasik dengan menghadirkan petugas-petugas yang berkompeten. Selanjutnya saudaraku adalah bimbingan selama di embarkasi, juga kita harus dapatkan di dalam perjalanan di Makkah yang dilakukan oleh petugas haji sejak selama proses ibadah haji sampai kembali ke tanah air. Di samping itu juga mendapatkan visa atau biovisa, dan selanjutnya bimbingan selama di embarkasi di perjalanan di Makkah yang dilakukan oleh petugas haji sejak selama proses ibadah haji sampai kembali ke tanah air. Di samping itu juga mendapatkan visa haji yang diterbitkan Kedutaan Arab Saudi dalam bentuk biovisa. Dan juga jemaah haji juga menerima living cost dan gelang identitas serta dokumen-dokumen lainnya. Baiklah saudaraku, kita membahas juga tentang pelayanan dalam bidang transportasi udara. Pelayanan transportasi udara dari embarkasi Indonesia ke debarkasi Bandara Arab Saudi dan sebaliknya dari embarkasi Arab Saudi ke debarkasi Bandara Indonesia, baik pergi maupun pulang. Sedangkan hak jamaah di Bandara Jeddah maupun Madinah adalah yang meliputi layanan ibadah, layanan konsumsi, layanan kesehatan, transportasi darat ke hotel pemondokan atau ke pemondokan yang sudah ditentukan. Pelayanan transportasi juga meliputi dari Bandara Jeddah ke Makkah, dari Bandara Madinah ke pemondokan Madinah, dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Hotel Makkah ke Bandara Jeddah, dan dari Hotel Madinah ke Bandara Madinah. Itulah pelayanan transportasi udara, juga transportasi dari Hotel Makkah ke Masjidil Haram dengan bus salawat.
Selanjutnya, jemaah juga memiliki hak pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan yang memadai terutama selama di Makkah, mencakup pelayanan kesehatan di Arafah, Musdalifah, dan di Mina. Pelayanan kesehatan di Madinah juga menjadi hak jemaah haji selama berada di sana. Saudaraku, hal yang tidak kalah pentingnya adalah jamaah juga mendapatkan asuransi, yaitu di samping hak di atas, jamaah haji juga mendapatkan asuransi dari pemerintah Indonesia apabila jamaah haji meninggal atau cacat tetap selama melaksanakan ibadah haji dan juga termasuk selama melaksanakan ibadah di Madinah. Hak jamaah haji selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu hak memperoleh perlindungan sebagai warga negara Indonesia yang ditandai dengan penerimaan dan penggunaan paspor haji dan penggunaan dokumen-dokumen lainnya yang diberikan kepada jamaah. Sekarang mari kita lihat apa saja kewajiban dari jamaah haji. Pertama, kewajiban jamaah calon haji yang harus dipenuhi yaitu mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia selama berada di Makkah maupun di Madinah. Sekarang mari kita lihat apa saja kewajiban dari jamaah haji, yaitu kewajiban untuk memvaksinasi diri sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun vaksinasi yang dianjurkan itu adalah pertama meningitis, yang kedua adalah vaksin COVID-19, yang ketiga vaksin influenza, dan yang keempat adalah vaksin polio. Diharapkan di Indonesia sudah dilakukan vaksin ini. Oke, saudaraku, selanjutnya mari kita lihat apa saja kewajiban pemerintah melayani jamaah haji. Yang pertama adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Itu yang paling utama. Selanjutnya, menyediakan fasilitas, kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Selanjutnya adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, menyediakan fasilitas, kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Selanjutnya, menjamin perlindungan dan memenuhi hak asasi manusia. Selanjutnya, mengimplementasikan kewajiban tersebut, pemerintah menyusun dan menetapkan BPIH. Yang kedua, menetapkan kuota haji baik tingkat nasional, provinsi, maupun haji khusus. Selanjutnya, melunasi BPIH haji reguler dan haji khusus. Dan yang keempat adalah memberikan bimbingan manasik haji. Ya, seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya, itu mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten. Menyiapkan dan menetapkan PPIH dan petugas kloter. Kewajiban selanjutnya untuk jamaah haji dari pemerintah adalah melayani dokumen dan identitas haji, melayani di asrama haji embarkasi daerah masing-masing, melayani transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi, dari Arab Saudi ke Indonesia, dan melayani serta menyediakan akomodasi di Makkah maupun di Madinah.
Dan yang terakhir adalah menyediakan konsumsi di Makkah dan di Madinah.